Kita semua tahu Romelu Lukaku itu punya kualitas yang sangat bagus, tetapi sangat bergantung dengan si pelatih. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini gue mau bacain interview eksklusif antara Gazzetta dello Sport dengan Bastoni. Untuk headline beritanya, di sini ada statement Bastoni bahwa Juve terlihat paling bagus saat ini dalam hal amunisi, dalam hal pemain, tetapi Inter lebih baik dibandingkan musim lalu. Kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan gelar. Untuk Piala Dunia, saya akan dukung Lautaro dan Korea. Untuk headline beritanya seperti itu. Pertanyaan pertama untuk Bastoni, can you update? Bisakah kamu memberitahukan untuk persiapan Inter saat ini bagaimana di pramusim? Kemudian Bastoni menjelaskan bahwa kita baru memulainya 10 hari yang lalu, jadi sangat wajar bahwa kondisi kita masih belum yang terbaik. Kondisi fisik kita masih belum mencapai titik puncak dan itu sangat normal. Beberapa kesalahan bahkan diizinkan untuk terjadi di periode ini. Seperti kemarin kita kalah melawan Lens, jadi tidak perlu khawatir. I feel that soon we will reach our best together. Saya merasa bahwa dalam waktu dekat kita akan mencapai kondisi puncak bersama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bastoni ditanya apakah dia akan melakukan lompatan besar di international level. Mungkin maksudnya di Liga Champions kali ya. Gue nggak tahu dimaksudnya lompatan besar itu seperti apa. Apakah maju ke babak berikutnya atau bermain baik di Liga Champions? Ini terlalu bias pertanyaannya. Tapi si Bastoni jawabnya gini, certainty, tentu saja kita juga akan melakukan lompatan besar di tim ini. Kita telah bermain dalam waktu yang sangat lama, dan semakin lama kita bermain, kita akan semakin mengenal dengan satu sama lain, dan kita akan meningkat secara individu. Sekarang Romelu Lukaku telah kembali dan dia akan memberikan banyak sekali bantuan kita di Serie A maupun di Eropa. Satu hal yang pasti, kita punya target maksimum di semua kompetisi. Oh, berarti bener nih, ini maksudnya di level Eropa targetnya bagaimana nih? Apakah Bastoni sebagai pribadi akan melakukan lompatan besar? Tapi si Bastoni jawabnya sebagai tim kita akan melakukan lompatan besar karena telah bermain cukup lama, sehingga sudah saling mengenal and also improve individually, dan juga berkembang semakin meningkat secara individu. Bastoni juga mendapatkan pertanyaan yang sama seperti yang dilontarkan ke Handanovic, yaitu bagaimana pendapat Anda melihat Milan Scudetto? Bastoni menjawab, sejujurnya ini sangat menyakitkan, tetapi itu ya normal. Kita tidak menang aja sudah sangat berat, apalagi ini yang menang adalah rival sekota Anda. Kita akan melakukan segalanya untuk menjadi tim yang akan merayakan Scudetto kembali di kota ini, katanya si Bastoni. Kemudian pertanyaan berikutnya, for a long time there were a lot of transfer market rumors about you. Sudah sejak lama kita mendengar gosip transfer tentang Anda, tetapi Inter selalu mempertahankan. Apa maknanya bagi Anda? Kemudian si Bastoni, it means a lot, ini sangat berarti bagi saya. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun untuk meninggalkan Inter. Di sini saya mendapatkan semuanya, saya merasa baik, saya bisa mengekspresikan diri saya dengan cara yang terbaik. Saya merasa sangat luar biasa di sini bersama dengan teman-teman, bersama dengan klub. Saya mencintai kota ini. Saya tidak akan pergi kemanapun. Saya sangat bahagia. Wah gila, ini pernyataan yang terus-menerus diulang ya. I still see myself in the shirt. Saya melihat diri saya akan ada di sini dalam waktu yang sangat lama. Of course, I still hope to win a lot more here. Tentu saja saya berharap bisa memenangkan lebih banyak gelar lagi di sini. Wah, senang deh kalau ada pemain yang punya passion seperti itu. Kemudian juga ditanya tentang Lukaku. Lukaku telah kembali. Dia tuh gimana gitu? How is he? The exact same wonderful person. Dia sama seperti yang dulu, tetap orang yang wonderful, tetap orang yang menyenangkan. Dia adalah striker yang hebat. Tidak kaget dia kembali ke sini. When you are so comfortable, oh ini sama nih pernyataannya kayak Handanovic. Ketika Anda merasa sangat nyaman, tentu Anda ingin kembali. Itu natural dan itu sisi yang sangat manusiawi. Kita telah menyambut Lukaku kembali dan tanpa penyesalan. Yang paling penting, buatlah just make us win like 2 years ago. Buatlah kita juara seperti 2 tahun yang lalu. Nah ini pertanyaan yang sangat bagus banget nih menurut gua. Jurnalisnya nanya ke Bastoni, apakah menurut Anda Lukaku akan cocok dengan strateginya Inzaghi? Nah dan Bastoni jawabnya juga bagus. We know Romelu has incredible qualities. Kita semua tahu Romelu Lukaku itu punya kualitas yang sangat bagus, tetapi sangat bergantung dengan si pelatih.
kemampuan fisiknya dia menjadi pembeda dalam pertandingan, tetapi kita punya gaya permainan yang proaktif, ofensif, seperti yang pernah kalian lihat, dan kita berharap dengan sistem ini Romelu Lukaku akan mencetak lebih banyak gol dibanding sebelumnya. Dan untuk membantu dia, kita punya striker hebat lainnya seperti Lautaro, Korea, dan Dzeko. Jadi ternyata Bastoni, media gitu juga berani ya dengan terang-terangan menyebutkan bahwa Lukaku tuh hebat, tetapi dia sangat bergantung dengan strategi pelatih, dia kurang fleksibel. Dan di sini ditekankan bahwa gaya permainannya Inter akan tetap sama dan itu dirasa fit dengan Romelu. Tapi gue selama uji coba belum melihat sih bahwa Lukaku tuh cocok dengan gaya permainan Inzaghi. Semoga nyetel ya teman-teman, ini pernyataan yang penting banget. Kemudian Bastoni juga ditanya tentang peranan pemain Italia di Inter. Si Bastoni menjawab, keeping our backbone, menjaga tulang punggung kita itu sangat krusial. Tapi saya tidak hanya menunjuk pemain-pemain Italia seperti saya dan Barella. Pemain lain seperti Handanovic dan Skriniar mungkin bukan orang Italia, tetapi dia menampilkan Inter spirit. Dan sangat penting keberadaan mereka ada di tim ini. Wih, gila. Muji kapten nih si Bastoni nih. By the way, did you hear what your captain said to the Gazzetta? Ngomong-ngomong, kamu dengar nggak pernyataan kapten kamu di Gazzetta bahwa Skriniar jangan sampai dijual? Kemudian Bastoni menjawab, Skriniar telah menyatu dengan tim ini sangat sempurna bertahun-tahun. Dan kita satu sama lain juga telah menyatu, kita telah membuat pertahanan dengan sangat baik bersama-sama. Plus, Skriniar adalah teman baik saya, sahabat baik saya di tim ini. Jadi akan sangat menyakitkan bagi saya kalau dia sampai pergi. Saya berharap Skriniar stay. Wes. Kompetisi di Serie A telah meningkat. Menurut kamu siapa yang paling bagus? Bastoni menjawab, Juventus berkembang sangat bagus dan menurut saya dia paling berbahaya. Mereka paling berbahaya musim ini. Mereka merekrut banyak pemain hebat di Maria, Pogba, dan Bremer. Mereka sangat siap untuk bertarung. Berarti benar, kata jurnalisnya. Berarti benar dong kata Bonucci bahwa Juve are back. Terus si Bastoni menanggapi, it's true, ya itu betul bahwa mereka telah kembali, tetapi Inter juga gak kemana-mana. Kita tidak meninggalkan peperangan. Kita semua tahu Inter punya kualitas dan kekuatan. Kita memenangkan itu 2 tahun yang lalu dan akan mengulanginya kembali. Apakah Inter saat ini lebih kuat dibandingkan Inter musim lalu? Bastoni menjawab, kita telah bermain bersama bertahun-tahun, kita semakin mengerti satu sama lain, kita semakin meningkat. That's why, yes, in my opinion, itulah kenapa saya katakan iya, kita menjadi tim yang lebih kuat dibandingkan musim lalu. Kemudian jurnalisnya bertanya, bagian mana dari Inter yang perlu mendapatkan perhatian khusus musim ini? Sangat penting bagi pemain untuk merasa bugar, untuk merasa sehat selama mungkin. Oleh karenanya bila diperlukan akan terjadi banyak pergantian pemain, banyak rotasi. Karena pertandingan jaraknya sangat mepet dan akan ada Piala Dunia. Itu adalah variabel yang paling harus diperhitungkan, kata Bastoni gitu. Lalu ngomong-ngomong Piala Dunia, memangnya akan dukung siapa di Qatar nanti? Si Bastoni jawab, it's clear, ini sudah sangat jelas bahwa akan sangat menyakitkan bagi saya nonton Piala Dunia. Tetapi saya tidak akan berlarut-larut dengan kesedihan, saya akan melihat ke depan, saya menyukai Argentina. Tanpa Italia, saya akan dukung Korea dan Lautaro. Itu dia teman-teman interview antara Bastoni dengan Gazzetta dello Sport. Kayaknya Bastoni pintar juga ya, jawaban-jawabannya lebih bagus dibandingin waktu Handa kalau gue baca. Intermezzo sedikit saja teman-teman. Media di Italia mulai memberikan opini agar Inter bermain dengan 4-3-1-2. Ini gara-garanya waktu lawan Lens kemarin, Dufray main jelek, nggak bisa high pressing. Kemudian Inter masih terlihat lemah tanpa Perisic, dianggap sayap-sayap patah. Sehingga menurut artikel ini bahasanya begini nih, kurangi 1 center back tetapi menambah 1 pemain tengah berkualitas. 1 center back itu maksudnya si De Vrij itu, daripada maksain 3 center back tapi satunya jadi titik lemah, udah main pakai formasi 4 pemain belakang, 2 center back aja cukup. 1 pemainnya itu dialihkan ke lini tengah, bisa Aslani, bisa Mkhitaryan. Karena mereka punya kualitas sebagai dinamo, bisa mengcover lini pertahanan dengan baik, berlari maraton sepanjang pertandingan seperti halnya Brozovic, Barella, tetapi juga punya kreativitas untuk membantu serangan. Itu dia Aslani. Formasi ini juga semakin masuk akal karena Inter masih belum punya uang untuk beli Milenkovic, terlalu mahal. Fiorentina naikin harga dari 15 juta jadi 20 juta. Jadi kemungkinan Inter akan jual Pinamonti lalu uangnya untuk beli Acerbi. Yang paling murah tuh Acerbi. Sementara Acerbi kan bukan back cepat ya, di back yang lambat. Inter tuh butuh banget center back yang cepat. Jadi kalau dapatnya Acerbi ya sama-sama aja. Main 3-5-2, Inter nggak punya center back yang cepat nih, yang bisa lari. Tapi menurut gue ini kurang masuk akal karena Inzaghi sepanjang karirnya nggak pernah
beralih dari formasi 3 back, bahkan nggak pernah beralih dari 3-5-2. Dan lagi pula Inter jadi harus belajar lagi dari awal, merombak lagi skuadnya dari awal. Tapi ya sudah, kita lihat saja. Mungkin diam-diam Inzaghi menyiapkan formasi ini. Kalau menurut teman-teman gimana tentang interview Bastoni dan opini media bahwa Inter bermain dengan 4-3-1-2 lebih bagus? Lepaskan satu center back yang lambat itu, cukup dengan 2 center back aja, lalu ganti dengan satu pemain tengah yang bisa mengcover pertahanan. Ada Aslani, Brozovic, Barella, itu membuat lini pertahanan juga jadi lebih aman. Setujukah teman-teman? Sampai ketemu di coretan-coretan berikutnya. Bye bye, thank you.